bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Ya, guru tercinta. Assalamualaikum. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Untuk doa silakan dipimpin oleh Rahman. Berdoa yang masih mulai. Alhamdulillah ya. Hari ini siapa yang mau masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah ya kalau masuk semua hari ini. Ini dulu ya. Kita sebelum mulai pembelajaran, biar kita enak gak tegang ya, biar kita lebih fresh lagi, biar lebih semangat lagi, kita senam dulu ya. Siap? Siap, kita ya. Kita senam dulu ya. Berdiri ya. Berdiri. Kita senam dulu ya. Ikutin gerakannya. Ayo Rahman, berdiri. Ikutin gerakannya. Ikutin gerakannya. Ikutin, berdiri. Biar nggak stres, biar nggak tegang. Ayo ikutin. Gimana setelah senam? Gimana? Enakan nggak? Masih tegang nggak? Ayo dong yang semangat. Tepuk semangat. Coba ingat kan? Ikutin gerakannya. Ini ya. Kemarin kan kita sudah bahas sekilas tentang pengertian ruang. Ya. Coba ada yang masih ingat nggak apa itu ruang? Ruang adalah Ya. tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Bagus ya. Oke ya, kasih tepuk tangan buat. Nah, interaksi ruang juga bisa terjadi ya pada manusia, pergerakan manusia, bisa juga barang, bisa juga perpindahan gagasan, ide atau informasi ya. Kalau pergerakan manusia itu disebut dengan mobilitas penduduk ya. Kalau interaksi antar ruang, pergerakan barang itu melalui transportasi ya disebutnya ya. Kalau interaksi antar ruang melalui perpindahan ide atau gagasan itu dinamakan komunikasi. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu nih pada kalian. Kira-kira kalian tadi udah pada sarapan belum sih?
Ada yang belum, ada yang sudah. Coba kalau yang sudah, tadi sarapannya pakai apa? Kupat tahu. Kupat tahu. Terus apa lagi? Selain kupat tahu apa lagi? Ikan. Sama ikan, ya. Selain ikan apa lagi? Sayuran. Sayur, ya. Nyayur apa tadi Ibu di rumah? Sayur jengkol, ya. Nah, dari yang sudah kalian makan tadi termasuk nasi, kupat tahu, jengkol, ikan, semua itu ada nggak di daerah kita? Ada. Tapi kan semua itu harus dibeli, ya. Dibelinya dari mana? Dari pasar. Sebelum nyampe pasar itu dari mana dulu? Bangsa ikan dari perkebunan, ya. Di kita ada nggak sih? Ada, ya. Kalau ikan? Di laut. Di laut, ya. Nah, jadi kondisi saling bergantung ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik wilayah, ya. Jadi setiap wilayah itu mempunyai karakteristik yang berbeda, ciri khas yang berbeda, ya. Kalau lautan berarti terkenal dengan ikannya. Kalau pegunungan terkenal dengan sayurannya. Bagus, pintar ya. Tepuk tangan. Yang semangat dong. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, tuh ya, yang pertama yaitu setelah kalian nanti mengamati video yang akan Ibu sajikan, ya, bukan video, gambar, ya, PowerPoint, ya. Jadi kalian ini diharapkan mampu mengidentifikasi saling, ya. Ingat, jadi nanti akan ada diskusi kelompok, ya. Terus untuk penilaian, Ibu akan menilai sikap kalian selama mengikuti pembelajaran, ya, kan, ya. Kalian bentuk kelompok dulu, Ibu sampai lupa, ya. So, bentuk kelompok dulu, per kelompok berarti 4 orang. Ayo, bagi kelompok, cepat, waktunya di halaman. Ayo, ingatan. Bagi kelompok. Sekarang kalian amati gambar berikut ini, ya. Itu kira-kira gambar apa, coba? Pegunungan dan lautan. Coba dari gambar yang sudah Ibu tampilkan ini, kira-kira apa yang ingin kalian ketahui? Ayo, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ya, boleh. Intan. Siapa saja yang dihasilkan dari kedua tempat tersebut? Bagus, ya. Potensi apa saja yang dihasilkan? Pegunungan penghasil sayuran. Dan lautan penghasil ikan. Pegunungan menghasilkan sayuran dan lautan menghasilkan ikan. Pinter, tepuk tangan. Tugas buat kalian, ya, mencocokkan gambar-gambar tentang sumber daya alam. Terima kasih. Silakan duduk, ya. Nah, sekarang sok tiap kelompok maju satu-satu mengambil gambar, pasangkan ke tempat yang ada ini, ya. Nanti gambar ini masuknya kemana? Ke wilayah mana? Ke wilayah dataran tinggi atau rendah, atau pantai, atau perbukitan, ya. Ayo maju satu kelompok, satu dulu diwakili ketuanya dulu. Silakan maju ke depan. Sok, ini tempelin di mana yang menurut kalian itu hasil bumi dari mana? Ayo kelompok lain, ke sini. Sok, menurut kalian ini masuk ke wilayah yang mana? Ayo. Ayo lagi. Kelompok satu lagi. Tempelin, itu termasuk ke wilayah yang mana? Ayo Lala, maju.
hasil diskusi kelompoknya. Nanti kalian simak, adakah pertanyaan atau tanggapan lain dari kelompok kalian ya tentang jawaban dari kelompok Novi ya. Ayo Novi, bacakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang jawaban saya dan kelompok saya. Yang keras bacanya nih. Nomor 1, sebutkan nama dari masing-masing gambar di atas dan kelompok sesuai dengan wilayah yang menghasilkannya. Yang pertama, peta atau jengkol dari perbukitan. Yang kedua, ikan asin dari pantai. Yang ketiga, timun dari dataran rendah atau tinggi. Yang keempat, tongkol dari pantai. Yang kelima, kol dari perbukitan. Dan keenam, cumi dari pantai. Yang ketujuh, wortel dari dataran. Kedelapan, teri dari pantai. Kesembilan, kentang dari dataran rendah atau tinggi. Yang ke-10, tomat dari dataran rendah atau tinggi. Yang kedua, mengapa kalian memiliki pendapat itu? Apakah kita memerlukannya? Ya, karena kita memerlukan lauk pauk dan sayuran untuk melengkapi makanan. Yang ketiga, sebagai manusia, apakah kita harus selalu ketergantungan dengan hasil sumber daya alam kedua wilayah tersebut? Kemukakan pendapatmu. Ya, karena tanpa hasil sumber daya alam kedua wilayah tersebut, kita belum tentu bisa hidup. Sekian dan terima kasih. Terus untuk yang pertanyaan nomor 3, coba. Apa tadi pertanyaan nomor 3-nya? Sebagai manusia, apakah kita harus selalu ketergantungan dengan hasil sumber daya alam kedua wilayah tersebut? Sebagai manusia, apakah kalian ini mau tergantung terus dengan kedua wilayah tersebut harus saling bergantung nih? Misalnya dari daerah pegunungan, apakah harus bergantung terus kepada daerah lautan, daerah pantai? Ya. Kan tadi jawaban Novi iya, karena tanpa hasil sumber daya alam kedua wilayah tersebut, kita belum tentu bisa hidup. benarkah tanpa sumber daya alam dari kedua wilayah tersebut tidak akan bisa hidup? Coba. Bisa. Nah, berikan alasannya kenapa bisa. Angkat tangan. Alasannya apa? Kenapa? Tadi kan kata kelompok Novi nggak bisa hidup tanpa kedua wilayah tersebut saling bergantung. Karena kita masih bisa hidup tanpa ikan dan kita masih bisa memperoleh sayuran dan bisa mengganti nasi dengan kentang dan lain sebagainya. Bagus ya. Coba Intan sama Elsa ya. Jadi gitu ya Novi ya. Tadi ternyata tanpa ada ketergantungan dari kedua wilayah tersebut masih bisa hidup ya. Bisa misalkan tadi nasi bisa diganti dengan kentang ya. Terus ikan kalau nggak ada sayur ya, nggak usah pakai ikan katanya, pakai telur aja ya. Terus pakai nggak pengen ikan asin katanya, pengen ikan tawar katanya ya. Jadi bisa nila, bisa lauk emas ya. Itu ya. Tepuk tangan buat kelompok 1 sesi ini ya. Ibu pengen tahu sejauh mana sih pemahaman kalian akan materi yang barusan kita jalan ini ya. Nah, ibu akan bagikan ini ke masing-masing anak ya. Nanti akan ada pertanyaan, pernyataan, kalian tinggal jawab true or false. True itu berarti benar, false salah. Ya, ingat yang dibacakan oleh Novi ini benar apa salah ya. Kalau benar kenapa, kalau salah kenapa. Tapi kalau benar tadi apa? True. Kalau salah? False. Ayo bacakan Novi yang keras. Pak Dedi akan menjual beras dari desa Cadasari menuju daerah Cipendei. Namun jalan menuju Cipendei mengalami kerusakan sehingga Pak Dedi tidak jadi menjual beras tersebut. Karena jalannya rusak parah sehingga menghambat perjalanan. Pertanyaan tersebut merupakan kondisi saling melengkapi.
Benar apa salah? Angkat. Benar apa salah? Nah, kata kalian benar. Kenapa jawab salah? Kalau salah tadi apa? False. Ya. Kenapa salah? Harusnya apa berarti? Karena tidak kemudahan transfer. Karena seharusnya kemudahan transfer, bukan saling melengkapi. Nah, dulu. Udah ya, karena waktu sudah habis, ya. Ibu cukupkan sampai sekian. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa penutup ya untuk atas selesainya pembelajaran hari ini ya. Rahman dipimpin doanya. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai.